应该刚突破5阶没多久。像魔法师1号。住了，你稍等一下啊，好像倒也能模仿出7、8成。当然，歌殿内部还有一场。终于等到你了，为神印骑士的排名赛第1场，1号抽签开始，比赛开始。Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan kita bakal melanjutkan si tampan kematian ya guys ya. Review sedikit dulu buat part sebelumnya di mana kita sudah melihat si bocil kematian alias Hao Chen yang akhirnya menang guys. Walaupun sempat tidak diterima oleh si Han Yi, enggak hanya sampai di situ, Hao Chen juga dinyatakan langsung lulus ke babak final guys. Wow, karena dia satu-satunya kesatria tingkat 4 yang berhasil mengalahkan kesatria tingkat 5. Selain itu juga dia sempat berpacaran, bermesra-mesraan bersama si kakasinya alias Chai Er. Dan ada juga kita melihat Han Yi yang disuruh memilih menjadi kesatria pelayan ataukah pergi dari kuil kesatria guys. Dia malah emosi dan tidak mau melakukan keduanya guys. Sementara Hao Chen yang masih merasa jarak antara kesatria tingkat 4 dan 5 itu sangatlah jauh. Dia jadi berandai-andai membayangkan gimana cara dia harus melawan si kesatria nomor 1 alias si Wen Chao guys. Sementara di sisi lain yang Wen Chao cukup kecewa dengan kemampuannya Hao Chen. Dia juga sangat menantikan hari di mana saat melawan Hao Chen nanti. Pastinya bakalan seru ini ya guys ya. Dan akhirnya kita pun masuk ke intro. 才4级。Setelah itu, Hao Chen pun kembali ke kediamannya. Di sini dia berpikir, setelah pertempurannya melawan Han Yu sebelumnya, Hao Chen berhasil mencapai puncak tingkat 4 guys. Hanya tinggal menerobos hambatan terakhir dan dia bakal menjadi kesatria tingkat 5. Untungnya dia meminum ramuan yang diberikan oleh Lin Xin, yang dimana itu membuat kecepatan kultivasinya meningkat drastis. Mantap. Di sisi lain, kompetisi divisi penyihir pun dimulai. Di sini para penonton mulai menggibah karena lawannya si Lin Xin yang dikenal juga sebagai anak berbakat guys. Apalagi wanita ini memiliki kristal awan api di ujung tongkatnya, yang dimana dijelaskan juga guys. Kristal api itu memiliki kemampuan untuk memperkuat penyihir api. Tetapi karena kristal itu yang cukup langka, jadi nggak banyak penyihir yang memilikinya guys. Kristalnya super langka, udah gitu dia memiliki yang cukup besar pula. Sang wanita juga penasaran dengan kekuatan lawannya si Lin Xin. Tapi kalau dia menang, otomatis dirinya langsung masuk ke babak final guys. Namun tidak lama dari itu, muncullah si Lin Xin yang datang dengan gagahnya turun dari tangga api. Wow, keren juga. Melihat itu sang wanita auto terkejut. Tapi dia menilai harusnya si Lin Xin baru saja menerobos ke tingkat 5 dan banyak orang yang menganggap Lin Xin ini sangatlah norak guys. Muncul dengan begitu pamer kebanyakan gaya. 也不至于这么张扬吧？ Tapi belum sempat bertarung, Lin Xin cukup penasaran dengan kristal awan api milik sang wanita itu. Sang wanita berpikir ini sangatlah wajar, karena Lin Xin yang lebih lemah. Tapi yang tidak disangka-sangka, Lin Xin juga ingin mengeluarkan miliknya guys. Dia sangat kesulitan mengeluarkannya namun tuar. Kristal awan api miliknya ternyata jauh lebih besar, sampai-sampai membuat semua orang terkejut.
Para penonton mengaku seumur hidupnya nggak pernah melihat kristal awan api yang sebesar itu. Udah gitu, dia bagi menjadi banyak bagian pula. Membuat para tetua sekalipun terkejut, guys. Sementara sang wanita hanya bisa terdiam dan jatuh ke lantai. Awalnya dia cukup pede dengan kristal awan apinya, giliran ditunjukin auto lemes itu kaki, guys. Sang wanita menjadi putus asa. Si Linsin yang udah di tingkat 5 ditambah kristalnya yang segede gaban, ini terlalu gila. Sang wasit memperingatkan ini adalah ajang kompetisi, bukan ajang pamer. Dia menegur si Linsin, guys. Linsin pun mengajaknya membuat kesepakatan. Kebetulan mereka berdua sama-sama penyihir elemen api. Linsin juga nggak mau menyakiti sang wanita karena dia nggak pandai mengontrol kekuatan dari tekniknya, guys. Jadi dia cukup memberikan satu tantangan. Jikalau si wanita ini bisa mengeluarkan teknik pengendalian api dasar yang sama seperti milik si Linsin, maka dia langsung menang. Sang wanita yang percaya diri pun auto setuju daripada harus bertarung melawannya, guys. Linsin langsung mengeluarkan keterampilan pengendalian sihir apinya, dimulai dari membuat suatu pesawat kertas yang tiba-tiba berubah menjadi Phoenix api. Wow. Itu membuat sang wanita jadi ragu bisa mencontohnya. Eits, belum selesai dong. Kumpulan api itu dia bentuk menjadi sebuah piano api yang bisa dimainkan, guys. Udah gitu, suaranya bisa membuat sang wanita terbang dan merubah pakaiannya menjadi gaun merah. Ini mah keren ya, guys ya. Linsin sangat hebat dalam pengendalian mana cair. Ini jelas bukanlah penyihir tingkat 5 biasa, guys. Linsin melanjutkan mempertunjukkan kelihayannya sampai-sampai membuat sang wanita yang awalnya musuh sekarang malah jatuh hati, guys. Salah satu tetua mengatakan kalau bocah ini cuma main-main. Wow, apakah ini kekuatan mana cair? Sampai-sampai bisa membuat mawar sebagus ini. Pertunjukan itu membuat para tetua auto memujinya, guys. Itu juga membuat lawannya si wanita semakin yakin nggak bisa mengalahkan Linsin. Sehingga jelas dengan begini Linsin pun langsung menang dan dinyatakan masuk ke babak final. Sang wanita hanya bisa terdiam dan sadar, guys. Dia bukanlah apa-apa di hadapannya Linsin. Tapi salah satu tetua mengatai Linsin yang enggak punya kemampuan dan cuma bisa pamer doang. Tapi di satu sisi dia nggak sadar kalau sebenarnya bajunya itu sedang terbakar, guys. Yang ternyata tetua satu ini adalah kakeknya Linsin. Dia kesal karena cucunya satu ini kebanyakan pamer doang dan ingin menghukumnya, guys. Di sisi lain, Hao Chen secepatnya pergi ke sebuah tempat demi menemui Chai-Er. Siapa lagi kalau bukan dia? Dan akhirnya kedua bucin ini pun bertemu di bawah pohon sakura, guys. Hao Chen meminta maaf karena dia yang telat. Harusnya dia yang datang duluan karena sudah janji. Tapi ternyata si Chai-Er yang keluar duluan pergi mencari Hao Chen, guys. Wow. Badai pun semakin besar, hujan pun mulai turun. Chai-Er cukup senang karena ada Hao Chen yang melindunginya dari hujan. Tapi baginya hujan itu juga cukup bagus, bisa membuat mereka merasakan lebih dekat dengan langit dan bisa merasakan lebih banyak hal tentunya.
Itu membuat Hao Chen semakin penasaran guys. Sebenarnya Cai Er ini orang yang seperti apa? Sini Mimin kasih tahu, dia adalah assassin terkuat yang gak ragu membantai siapapun yang berani melukai Anda, Babang Hao Chen. Hao Chen mengatakan sangat ingin bersama Cai Er guys. Dia ingin terus memegang tangannya, memeluknya, tinggal bersama Cai Er, dan melakukan segala hal bersama Cai Er. Ini namanya si bocil kematian yang sudah mengenal cinta ya guys ya. Mereka pun berteduh di suatu tenda kecil. Hao Chen perlahan mendekatinya, tapi perlahan malah mendekati mulutnya guys. Wow. Yang ternyata dia cuman menangkap sebuah kunang-kunang. Sial, Mimin kira bakal ngapain gitu kan? Hao Chen mengingat kata-kata sang ibu, kalau kamu tersesat di tengah malam, cukup lepaskan kunang-kunang, maka si kunang-kunang akan membawakan jalan pulang. Kunang-kunang diibaratkan sebagai harapan dan Hao Chen akan mengantarkan Cai Er pulang guys. Dan tentu itu artinya menjadi kunang-kunang untuk si Cai Er. Anjay. Cai Er pun bertanya apakah Hao Chen bersedia memeluknya selama-lamanya. Tentu saja bersedia dong. Hao Chen ini mantap juga ya. Dia nggak mandang fisik loh guys. Cai Er yang nggak bisa melihat pun tetap dia cintai. Tapi di balik kesenangan mereka berdua tentu ada yang nggak senang guys, yaitu para anak buahnya Cai Er. Malamnya Guru Yehua menganggap Hao Chen sudah dewasa, jadi wajar memiliki kehidupannya sendiri. Karena Hao Chen sempat khawatir si gurunya marah, dirinya pulang larut malam guys. Tapi ternyata itu semua benar, di mana bukunya si Guru Yehua dibaca terbalik, itu menandakan kalau sebenarnya Guru Yehua khawatir kepada Hao Chen. Dia cuma sok-sokan baca buku dan cuma sok-sokan mengerti si Hao Chen guys. Guru Yehua pun membahas soal Hao Chen dan Li Xin yang sudah masuk ke babak final. Nantinya mereka bakal bertemu ke 10 teratas orang kuat dari setiap kuil. Nah, sebelum babak final, masih ada yang namanya pertarungan peringkat guys, untuk menentukan siapakah yang paling kuat dari setiap kuil. Hao Chen sangat tidak sabar menantang kesatria terkuat. Dia juga yakin kalau melawan musuh kuat itu juga bakal membantunya menerobos ke tingkat 5. Mantap. Singkat cerita, besoknya kompetisi peringkat kuil akhirnya resmi dimulai. Dan Hao Chen harus melawan si Yang Wencao guys. Wow. Mantap ini. Hoki banget ya. Hao Chen langsung melawan kesatria terkuat nomor 1 loh. Haha, ini bakalan seru asli. Tapi apa kalian tahu guys, sebenarnya mereka berdua itu sama-sama mewakili pewaris kesatria segel ilahi. Di mana kakeknya Wencao juga merupakan kesatria segel ilahi, dan ayahnya Hao Chen yaitu Long Xingyu juga kesatria segel ilahi guys. Mantap. Wencao sangat senang akhirnya bisa bertemu dengan si Hao Chen. Sementara Hao Chen sedari awal sangat berharap melawan si Wencao guys. Ini kayak namanya takdir. Kita diperlihatkan sosok naga biru melawan sosok naga kuning. Singkat tuar. Keren sekali ini. Kalian bisa jadikan foto ini sebagai wallpaper loh. Tapi kalian jangan kemana-mana dulu guys, karena kita bakal melihat spoiler buat part 29 SYWZ yang bakal rilis lagi di minggu depan ya guys ya. Penasaran kan? Ini bakal seru nih. Jadi guys, nantinya Hao Chen bakal langsung masuk ke mode kesatria retribusi untuk melawan Wencao. Tapi dia bingung. Wencao yang kesatria retribusi, tapi dia hanya menggunakan 1 pedang doang guys. Bahkan Wencao menyuruh Hao Chen mengeluarkan serangan terkuatnya. Orang-orang mulai sadar kalau Hao Chen diajari oleh Xingyu langsung. Tapi nantinya si Wencao juga bakal mengeluarkan naganya guys.
Dan itu membuat Hao Chen terpojok bukan main. Dia bahkan sampai terluka parah. Wen Cao sudah bosan menyuruh Hao Chen untuk menyerah saja karena dia sudah tidak tertarik bertarung melawan Hao Chen yang terlalu lemah. Hanyu di balik kegelapan juga mengatakan, lihatlah kakek, orang yang kau pilih telah kalah. Salah satu pedang Hao Chen pun dihancurkan guys. Ini bencana buat si bocil kematian, kacau sekali. Tapi kalian mesti tahu bakal seru buat part selanjutnya ya guys ya, di minggu depan hari Kamis. So, selesai dulu untuk part 27 SCWZ, update lagi nanti untuk part 28-nya Shining Wanzhou di hari Kamis lagi, dan pastinya hanya di sini guys, Kobe Movie. Thank you buat guys yang udah nonton dan selalu support kedua channel Mimin, Kobe Movie dan Kobe Official. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Di sini mohon pamit undur diri dulu, kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Alright then. See you guys.